Hai, welcome back with me. Balik lagi sama aku di Itaf Gelas Kosong. Di video kali ini, seperti yang udah teman-teman lihat tadi ya di thumbnail, kali ini aku mau bahas Q&A seputar les privat. Kali ini tuh edisinya kita ngobrol santai aja ya teman-teman. Semoga segala macam pertanyaan yang ada di sini dan jawabannya bisa membantu teman-teman semuanya yang masih bingung mencari informasi tentang les privat. Yang pertama, apakah ngajar les privat harus sarjana? Oke, menurut aku kalau kalian punya kemampuan alias kalian tuh merasa oke, aku mau ngajar les privat khusus ngaji deh karena aku bisa ngaji, aku bisa tajwid. Terus kalau misal kalian mampunya buat ngajar calistung, ya udah kalian ambil subjek calistung aja, spesialis untuk ngajar calistung anak-anak TK ataupun PAUD ataupun mungkin kelas 1 SD yang belum bisa baca begitu. Jadi intinya nggak perlu sarjana, kalian mau lulusan SMA boleh ataupun mahasiswa yang masih kuliah juga boleh asalkan kalian mampu, gitu aja deh guys. Yang kedua, ngajar les privat itu mudah atau sulit? Kalau masalah mudah dan sulitnya pasti segala sesuatu profesi yang kalian jalanin itu akan mengandung keduanya ya. Semuanya itu kembali ke diri kalian masing-masing, bagaimana cara kalian menyikapinya dan mencari jalan keluarnya. Kalau masalah mudah dan sulit, pasti ada keduanya ya. So, enjoy aja sih kalau aku. Yang ketiga, cara memulai usaha les privat itu dari mana? Tentunya dimulai dari diri kamu sendiri. Kamu udah siap belum untuk menjalankan usaha les privat ini? Kalau kamu merasa kamu sudah siap, oke, kamu bisa melangkah ke step selanjutnya seperti membuat poster, banner, terus kamu buat sosial media, kamu mulai promosi ke sosial media kamu ataupun ke tetangga sekitar kamu. Yang keempat, gimana cara menentukan biaya les privat? Nah, ini sebenarnya udah aku bahas. Kalian bisa tonton videonya di sini. Cuma di sini aku kasih tahu tipis-tipis aja. Tapi kalau kalian mau melihat secara lengkap, bisa tonton video yang tadi. Untuk menentukan biaya les privat itu ada banyak variabel atau faktor yang menentukan. Yang pertama tuh seperti subjek yang kalian ajarkan itu apa, terus jarak dari rumah ke tempat les, terus juga mengenai durasi, terus ada juga apa ya? Oh iya, terus ada juga tingkat pendidikan anak. Kalau mau nonton lebih lengkap ya, kembali nonton videonya yang tadi pokoknya. Yang kelima, apa yang dibahas atau dilakukan saat ngajar les privat? Udah pernah aku bahas juga lengkapnya, silahkan tonton videonya di sini. Intinya saat ngajar les privat itu sebenarnya kondisional ya, tergantung dari kondisi siswanya itu seperti apa. Tapi kalau aku sih biasanya diisi dengan berdoa dulu sebelum belajar, terus juga materi baru, terus untuk mengetes apakah dia menguasai materinya, kalian bisa kasih beberapa soal, terus kalau ada game tipis-tipis bolehlah diisi dengan game tipis-tipis supaya tidak terlalu tegang dan si anak tuh agak sedikit cair gitu. Terus bisa juga kalian isi dengan review pelajaran di sekolah yang mungkin ada kendala atau kesulitan, bisa direview, kalian tanyakan kepada si anak mana yang perlu dibahas kembali gitu. Terus juga doa penutup. Nah, intinya kalian bisa variasikan sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Yang keenam, mendingan buka les privat atau buka bimbel di rumah. Jujur, untuk sekarang aku lebih nyaman buat ngajar les privat. Karena aku lebih suka face to face sama satu anak dengan satu tingkatan. Karena kalau bimbel itu kalian bakalan berhadapan dengan banyak siswa dan kemungkinan besar tingkat kelasnya itu beda-beda. Aku belum siap aja untuk hal itu, cuman dulu aku memang pernah mengajar di bimbel, tapi di sebuah lembaga bukan punya aku sendiri gitu ya. Aku merasa ya ada tantangannya lebih besar dibandingkan kamu ngajar les privat sih. Tapi it's okay, selama kamu mau mencoba, terus belajar menghadapi situasinya, bersabar dan lanjutkan aja kalau mau buka bimbel di rumah, nggak apa-apa kok. Semangat ya. Yang ketujuh, apa tantangan saat mengajar les privat? Ini tuh ada tantangan internal sama eksternal. Kalau internalnya itu kita ketemu sama siswa yang agak pasif, agak pendiam, itu kita butuh effort lebih besar. Terus dari orang tuanya yang suka menuntut. Kalau eksternalnya itu kayak musim hujan, terus juga miskomunikasi jadwal. Kadang tuh pengen libur tapi nggak ngabarin, jadi kita udah sampai ke lokasi dan kita sudah keluar bensin, tenaga, waktu, tapi ya mau nggak mau kan pulang lagi.
Terus ada banyak tantangan yang lain sih. Nanti kalau kalian sudah terjun ke les privat, mungkin kalian sudah merasakan beberapa macam tantangan dan kalian sudah bisa menghandle. Pokoknya semangat aja, karena segala sesuatu itu pasti ada positif dan negatifnya. Selama kamu mengerjakannya dengan setulus hati, aku yakin kamu bisa melampaui segala macam tantangannya dengan baik. Oke semuanya, sekian dulu ya Q&A-nya, super singkat tapi semoga membantu kalian. Kalau kalian mau mengetahui videonya yang lebih panjang atau lebih detail, silahkan cek di video-video aku, di scroll aja mana yang ingin kalian tanyakan dan semoga membantu. Buat semuanya, terima kasih sudah nonton video aku kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. See you in my next video ya. Dadah!